Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ucapkan salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam khatam pembacaan Alkitab, saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa bersama kami di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan sekarang kami ingin khatam dalam pembacaan Alkitab. Berkatilah dan urapilah kami, baik yang sudah pernah membaca ataupun yang belum pernah membaca dan khatam Alkitab, supaya firman-Mu bukan hanya sekedar kami baca dan khatamkan saja, namun bisa kami pahami serta bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal 6. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henokh, Palu, Zehron dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun.
Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Zihar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Zihrar, Korah, Nefek dan Zichri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Fir'aun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara dengan Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah suatu mukjizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu ke depan Fir'aun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular.
tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan minum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang ada di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang ada di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Proses khatam pembacaan Alkitab hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri proses khatam pembacaan Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja mengurapi kami, sehingga proses pada hari ini bisa tertanam dan menjadi kebiasaan di dalam hati kami masing-masing. Dan sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Kami mohon, sertailah dan berkatilah kami dalam kesehatan dan juga kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti proses khatam pembacaan Alkitab hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.